Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nazifah dengan NIM 230808600063 kelas PB 3C. Di sini saya akan membuat video 8 macam hadis yang disertakan dengan penjelasan hadis, status hadis, dan nilai-nilai hadis guna memenuhi UAS mata kuliah studi al-hadis yang dibina langsung oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Hasmi Hasona MA. Yang pertama yaitu hadis tentang pendidikan yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim tanpa memandang jenis kelamin. Ilmu yang dimaksud meliputi ilmu agama yang mendukung keimanan dan ilmu dunia lainnya yang memberikan manfaat. Status hadis dari hadis tersebut yaitu hadis hasan berdasarkan pandangan para ulama hadis. Meski terdapat perbedaan pendapat mengenai sanadnya, maknanya dianggap kuat karena didukung oleh banyak prinsip dalam Islam. Terdapat nilai-nilai dari hadis tersebut yaitu yang pertama, kesetaraan dalam menuntut ilmu. Jadi Islam mengajarkan baik laki-laki maupun perempuan berhak dan wajib untuk mencari ilmu. Yang kedua, pentingnya pendidikan. Nah, pendidikan merupakan fondasi kemajuan individu dan masyarakat. Yang ketiga, ibadah sepanjang hayat. Jadi, menuntut ilmu adalah ibadah yang harus dilakukan seumur hidup. Selanjutnya, hadis tentang pendidikan yang kedua yang berbunyi man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, di mana usaha mencari ilmu akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun status hadis tersebut yaitu hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, di mana usaha mencari ilmu akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun status hadis tersebut yaitu hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang pertama, motivasi untuk mencari ilmu. Jadi setiap usaha mencari ilmu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran nanti di akhirat. Yang kedua, penghargaan terhadap ilmu. Jadi menunjukkan akan posisi mulia bagi mereka yang berusaha meningkatkan pengetahuannya. Dan yang ketiga yaitu harapan dan optimisme. Jadi proses belajar yang dipandang sebagai perjalanan menuju kebaikan yang lebih besar. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang lingkungan yang berbunyi ma min syajaratin illa wa hiya syahid. Artinya, tidak ada satu pohon pun melainkan ia adalah saksi yang akan memberi kesaksian di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu hadis ini menekankan bahwa pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua makhluk memiliki peran dalam kehidupan dan akan menjadi saksi di akhirat nanti. Nah, status hadis tersebut yaitu hadis hasan karena diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dengan penguat dari penjelasan ulama tafsir. Dari hadis tersebut terdapat nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi setiap tindakan manusia terhadap alam akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Yang kedua, kesadaran ekologis.
menghargai keberadaan pohon dan alam sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak terhadap makhluk lain. Jadi, alam memiliki hak untuk dirawat dan dihormati. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang hewan yang berbunyi dakholati mura'atun naro fi hirroh, yang artinya ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Ia mengurungnya tanpa memberi makan hingga mati. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu hadis ini menekankan bahwa pentingnya kasih sayang dan tanggung jawab terhadap makhluk hidup, khususnya kepada hewan. Menyakiti atau mengabaikan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk ke dalam dosa yang besar. Nah, status hadis tersebut termasuk ke hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis tersebut yang pertama yaitu kasih sayang terhadap makhluk. Jadi kita harus menyayangi hewan untuk mencerminkan keimanan seseorang. Yang kedua, tanggung jawab moral. Sebagai manusia harus menjaga kesejahteraan hewan di bawah tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, konsekuensi akhirat. Setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Hadis yang keempat yaitu hadis tentang tumbuhan yang berbunyi man qata'a sidrotan sawwaballahu ra'sahu finnar, yang artinya barang siapa menebang pohon bidara tanpa alasan, Allah akan menundukkan kepalanya ke neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasan hadis tersebut yaitu peringatan keras bagi mereka yang merusak alam tanpa alasan jelas, terutama pohon yang memberikan manfaat. Status hadis tersebut yaitu termasuk hadis yang sahih karena sudah dikukuhkan oleh Imam Albani. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang pertama, larangan merusak alam. Islam melarang pengerusakan lingkungan yang tidak perlu. Dan yang kedua yaitu kesadaran ekologis. Jadi tindakan merusak lingkungan memiliki konsekuensi di dunia dan di akhirat kelak. Yang kelima yaitu hadis tentang matematika yang berbunyi inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Artinya, kami adalah umat yang umi, tidak menulis dan tidak berhitung. Bulan itu kadang 29 hari dan kadang 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu menekankan untuk pentingnya akurasi dalam perhitungan waktu yang relevan dalam kalender Islam dan ilmu pengetahuan modern. Status hadis tersebut yaitu hadis yang sahih karena sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi, mendorong umat untuk menguasai ilmu waktu dan astronomi. Yang kedua yaitu keteraturan alam. Kita menghargai akan pola-pola alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dan yang ketiga yaitu kesadaran dan efisiensi. Islam menghargai solusi sederhana yang sangat akurat. Hadis yang keenam yaitu hadis tentang kimia yang berbunyi An Abi Sa'idin Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syariban nabida minkum falyasrabahu jabiban pardon aw tamran pardon aw busron pardon. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian meminum perasan nabi, hendaklah ia minum perasan anggur saja, atau kurma masak saja, atau kurma muda saja, atau jangan mencampurkannya saat membuat perasan. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW menyarankan agar dalam pembuatan nabis seseorang tidak boleh mencampurkan perasan anggur dengan perasan kurma, baik kurma yang masak maupun kurma yang muda.
Sedangkan dalam konteks kimia, hadis ini dipahami sebagai anjuran untuk menghindari pencampuran bahan yang akan menghasilkan reaksi kimia yang tidak diinginkan. Anggur, kurma masak, dan kurma muda masing-masing mengandung komponen kimia yang berbeda. Hadis tersebut yaitu hadis yang sahih karena periwayatannya melalui sanad yang kuat dan terpercaya. Dapat nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu menjaga pentingnya keaslian, kehati-hatian, dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama Islam. Status hadis tersebut yaitu hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ketujuh yaitu hadis tentang alam angkasa yang berbunyi Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi wa idza ra'aytumuhuma fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu, yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang atau kehidupannya. Maka apabila kalian melihatnya, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, pengakuan kebesaran Allah. Fenomena alam memperkuat atas keimanan. Kedua, kesadaran astronomi mengajarkan bahwa sains dan agama saling melengkapi antara satu lain. Yang ketiga, ibadah dalam fenomena alam. Manusia diingatkan untuk berdoa dan bersedekah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.